Ya, kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati Bapak, Ibu, dan keluarga semua dalam mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah raya pada hari ini. Hari ini kita bersyukur bersama karena kita bersama-sama akan menikmati sukacita Tuhan dalam ibadah kita. Biarlah tidak mengurangi sukacita kita walaupun kita ibadah secara virtual. Karena kita percaya Allah kita hadir bersama dengan kita dimanapun kita berada. Amin ya Bu. Amin. Nah hari ini format kita agak berbeda dari biasanya. Ada apa Bu Hara? Ya, karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita tercinta Pokpukris Kota Wisata yang ke-19. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan boleh ucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau katakan nyanyikanlah nyanyian baru hanya bagi Allah. Fotum dan salam akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Febrianto Rompis. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam ibadah raya Minggu yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun gereja Pokpukris ke-19 tahun adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nats pembimbing ibadah kita adalah dari 2 Korintus 2 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Mari jemaat kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami boleh Tuhan sertai dan Tuhan berkati hingga pada hari ini. Secara khusus kami bersyukur sebagai keluarga besar Gereja Pokpukris Kota Wisata, di mana pada hari ini Tuhan kami umat Tuhan boleh merayakan 19 tahun akan penyertaan dan pimpinan Tuhan atas gerejamu. Sehingga setiap pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang sungguh dilakukan gereja ini boleh terus berlangsung sampai hari ini. Dan saat-saat ini sekalipun di tengah pandemi COVID, kami boleh bersyukur bahwa kami tetap boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh merayakan hari ulang tahun gerejamu Tuhan yang ke-19 tahun melalui Zoom meeting atau melalui acara live streaming ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami. Tapi juga kami sadari Tuhan bahwa kami
adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami mohon ampuni salah dan dosa kami Bapa. Kasihanilah kami. Biarlah kami boleh sungguh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh dilayakan dan juga boleh diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah syukur akan ulang tahun yang sudah Tuhan anugerahkan ini. Sungguh Tuhan yang menyertai memberkati. Semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan memberkati. Bahkan semua jemaat Tuhan yang mengikuti lewat Zoom ini Tuhan juga yang memberkati. Dan Tuhan suci kuduskan kami. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Untuk sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan memberi hidup kami sungguh menjadi persembahan yang harum. Menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa dan serahkan ibadah kami ini, syukur kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah rasa syukur kita, rasa terima kasih kita dan pujian kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab kasih-Nya besar bagi kita. Karena Dia kita ada. Karena Dia jemaat kita masih terpelihara. Karena Dia kita menikmati semua yang baik. Segala yang terbaik, segala yang termulia Tuhan sudah buat bagi kita. Bahkan diri-Nya sendiri telah diberikan untuk kita. Maka saat ini mari kita bersama-sama naikkan pujian kita. Syukur kita hanya kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan segenap hati kita merenungkan setiap kata demi kata. Kita mau katakan sungguh-sungguh banyak yang telah Tuhan perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Luar biasa rancangan indahmu Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia bawa
bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita angkat hati kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia Allah kita. Dia Tuhan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang maha kasih, yang sudah menyatakan kasih-Nya, yang telah datang untuk kita, mati menebus segala dosa-dosa kita, yang menyelamatkan hidup kita dan memberikan pengampunan bagi kita. Semuanya telah diserahkan supaya kita bisa mengenal Dia sebagai Bapa kita. Kita bisa mengalami keselamatan yang daripadanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Anaknya yang tunggal saja sudah Dia berikan kepada kita. Apalagi yang lainnya. Apapun keadaan kita, Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Kebaikannya tidak pernah berubah bagi kita. Mari kita datang kepada Dia, mengucap syukur untuk apapun. Karena kasih Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Kasih-Nya sudah diberikan untuk kita. Kesetiaannya selama-lamanya bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Sekalipun keadaan kita mungkin saat ini kurang baik, tapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu nyata dan selalu ada. Dia lebih besar dari apapun juga. Dan Dia mengubah yang tidak baik menjadi baik. Karena memang Dia Allah kita yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selama kami ada, selama kita masih hidup, mari kita terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Kita hanya bersyukur hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, padamu Tuhan kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bapak Pendeta Febrianto. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kesempatan di hari yang berbahagia ini. Kami boleh lagi diberi kesempatan daripada Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Secara khusus di tengah ucapan syukur ulang tahun kami mau supaya hidup kami terus bertambah-tambah di dalam memuliakan nama Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat ini.
biarlah kami sama-sama diberkati untuk sama-sama menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-19, dan terlebih khusus bersyukur karena ada kesempatan kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 47 bagian B. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 bagian B. Beginilah firman Tuhan. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itulah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan atau renungan kita pada minggu hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita menarik, yaitu menjadi gereja yang disukai. Ya, menjadi gereja yang disukai. Tentu arti gereja yang disukai di sini bukan arti yang negatif, ya, bukan bersifat permisif begitu, ya, atau kompromistis begitu, ya, menghalalkan segala cara. Ya, jadi kalau ada apa-apa udah ke gereja sana aja, ya, karena mungkin gampang begitu, ya, pragmatis. Ya, bukan dalam arti itu, bukan disukai yang demikian, ya. Tetapi menjadi gereja yang disukai di sini tentu diambil dari nas yang kita sudah baca tadi, ayat 47 bagian B pasal 2 dari Kisah Para Rasul. Di situ jelas dikatakan dan mereka disukai, ya, semua orang. Nah, tetapi tentu tema menjadi gereja yang disukai ini juga, ya, dikaitkan dengan situasi yang sedang kita alami, ya, yang sedang kita hadapi, yaitu ya pandemi COVID-19 ini, ya, bahwa ini menjadi satu ya pergumulan tetapi juga tantangan. Ya, apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya, gereja itu masih ya disukai enggak? Masih diminati enggak, ya? Masih merasa dimiliki atau memiliki tidak, gitu, ya. Karena secara pandangan umum atau dari luar tentu ya gereja yang disukai itu ya dilihat karena ada gedungnya, gitu, ya. Biasa begitu, ya, secara manusia kan lihat fisik dulu. Ya, gedungnya bagus, gedungnya ada, gitu, ya. Kemudian ada fasilitasnya dan tentu ya disukai karena pertemuan-pertemuannya, bahkan ya seremonial, ya, ya, terus kemudian pelayanan, ya, dan secara khusus kalau ada hari ulang tahun seperti ini, wah ini justru sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan sangat ditunggu-tunggu dinanti-nanti, ya, dengan berbagai-bagai acara perayaan yang menarik dan pastilah disukai. Namun pertanyaannya apakah dengan adanya pandemi COVID ini yang kurang lebih ya sudah 9 bulan yang kita sudah ya jalani begitu, apakah gereja itu masih disukai, masih diminati, ya, dimana ya kita tidak ada lagi bergereja di gedung kan, sementara ini semua belum bisa menggunakan gedung yang ada. Kemudian juga ya kita belum bisa bertemu, ya, kita dilarang untuk berkerumun. Ya, apalagi berjabat tangan, ya, cipika-cipiki, ya, makan-makan bersama, ya, tentu ya sudah ya tidak bisa lagi begitu, ya, untuk saat-saat ini. Nah, itulah maka pertanyaannya apakah gereja itu masih disukai, masih diminati, masih merasa dimiliki dan memiliki, ya. Kemudian bagaimana kita bisa juga yakin dan pasti tahu kalau jemaat itu masih terus berkomitmen sebagai anggota jemaat yang setia. Karena ya sementara ini ibadah online itu semakin menjamur dan tersebar dan tersiar dari berbagai ya denominasi gereja atau aliran-aliran rohani lainnya dengan berbagai versi yang semua orang bisa mengaksesnya tanpa harus ya takut kehilangan keanggotaan, ya kan? Karena ya di rumah mau siapa mau apa namanya larang begitu atau mau pantau mengawasi. Ya, terus apa yang mereka ikuti kira-kira gereja kita atau orang lain kan begitu. Nah, ini menjadi tantangan bagi gereja kita, ya, sekaligus juga tantangan di hari ulang tahun gereja kita ini.
Maka tentu menyikapi situasi dan fenomena ya ini ya, dan berpijak dari nas bacaan kita, maka menjadi gereja yang disukai ya tentu parameternya ya harus jelas di sana. Disukai oleh siapa? Nah, yang harus kita sungguh-sungguh dasari kesukaan kita dalam segala kehidupan bergereja, berjemaat, itu tentu adalah Allah itu sendiri. Ya. Menjadi gereja yang disukai oleh siapa? Oleh Allah itu sendiri. Oleh Tuhan Yesus Kristus sang kepala gereja itu. Sehingga kesukaan Allah itu juga ketika sungguh kita hidupi, kita utamakan, maka tentu juga akan selaras juga dengan bagaimana jemaat sendiri ya merasakan akan kesukaan satu dengan yang lain. Bagaimana juga pada akhirnya ya orang-orang di luar gereja pun akan melihat dan tertarik dengan kehidupan gereja, menyukai gereja kita itu sendiri. Karena itu dengan hal ini maka kita sungguh bersyukur karena kita hari ini boleh belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Ya. Jemaat yang sungguh-sungguh boleh dibentuk dengan pekerjaan Allah Roh Kudus. Pekerjaan yang sungguh-sungguh dahsyat yang luar biasa. Dan inilah yang kita akan lihat bersama. Bahwa menjadi gereja yang disukai oleh Allah. Kalau kita perhatikan di ayat 41. Itu jelas di sana bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, luar biasa. Nah, kemudian ayat terakhir juga dikatakan di dalam ayat 47 bagian B di sana yang kita sudah baca tadi sebagai nas dasar kita dikatakan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, luar biasa. Ya, perhatikan ada kata dan Tuhan menambah jumlah mereka. Nah, itu artinya tandanya jemaat ini ya disukai Tuhan. Jemaat ini dipercaya Tuhan. Ya, karena ya tidak mungkin Tuhan menambahkan jumlah jemaat kalau Tuhan tidak melihat ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang sungguh-sungguh disukai Tuhan dari jemaat ini. Nah, pertanyaannya apa yang disukai Allah dari jemaat ini? Ada dua hal yang diperhatikan di dalam ayat ini menjadi fokus kita, yaitu yang pertama bahwa yang disukai dari jemaat ini ya oleh Allah adalah bahwa jemaat ini sungguh-sungguh memperhatikan ya misi Allah, memperhatikan sesuatu yang utama dari hati Tuhan itulah jiwa-jiwa. Kalau kita perhatikan bahwa jemaat yang berjumlah 3.000 jiwa tadi itulah petobat-petobat baru dan itu hasil dari apa? Penginjilan Rasul Petrus. Nah, inilah yang disukai Tuhan. Tidak hanya memikirkan kegiatan saja tapi bagaimana memenangkan banyak orang, bagaimana memenangkan orang-orang di luar sana dengan memberitakan Injil, bersaksi. Dan inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kalau kita membaca Lukas 15 ayat 7, di sana dikatakan demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi perhatikan bahwa satu saja itu sudah menyenangkan hati Tuhan, bahkan sorga bertepik sorak. Apalagi ini bicara 3.000 ya. Wah, itu betapa senang dan berbahagianya sorga, dan itu artinya Tuhan sungguh mendapatkan sebuah ya kesukaan, mendapatkan sebuah ya hal yang menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Itulah jiwa-jiwa. Kemudian dilanjutkan dengan pengajaran dan ada di situ sesuatu yang menarik bahwa jemaat ini ya, dari petobat baru ini mereka apa? Sungguh-sungguh bertekun ya dan begitu antusias untuk mengikuti pengajaran rasul-rasul di ayat 42 bagian A. Nah, saudara, ini sesuatu yang harus sungguh-sungguh dihidupkan dalam kehidupan bergereja. Karena inilah yang utama, inilah yang sangat mendasar dan penting.
Kalau kita punya pengajaran yang benar, ketika kita percaya dan menerima Yesus, kita kuat di dalam apa yang disebut dengan dasar-dasar iman kekristenan. Maka mau pandemi, mau tawaran dari siaran manapun, itu tidak akan pernah membuat dia tergoda dan berpaling tentu. Tapi ketika dia memiliki sesuatu pemahaman yang benar, sesuatu keyakinan yang jelas terhadap siapa Tuhan yang dia imani, maka itu akan membuat dia jatuh hati, jatuh cinta. Dan itu tidak akan pernah digoyahkan dan diribut oleh apapun. Ya, termasuk pandemi pun. Sekalipun tidak bertemu, sekalipun tidak hadir di gereja, tapi pemahaman itu akan terus kuat dan mengikat dan mempererat dia dalam hidup dimanapun dia berada. Nah, itu juga bagi kita ketika gereja fokus dan konsen kepada misi amanat agung Allah dan juga fokus kepada pengajaran-pengajaran, pemuridan, maka itulah yang juga menyukakan hati Tuhan dan tentu Tuhan akan memberkati gerejanya. Kalau kita memperhatikan di dalam Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 6 ayat 6. Jadi artinya bahwa apa sih yang menjadi utama di hati Tuhan? Itulah mengenal Dia. Nah saudara, jadi ini menjadi penting. Maka gereja sungguh-sungguh harus menyadari itu. Nah saudara-saudara, inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat mula-mula ini adalah hasil dari perwujudan amanat agung Kristus yang ada dalam Matius 28, 19-20. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah. Nah jadi jemaat ini sudah adalah buah dari ayat ini. Mereka sudah dibaptis sebagai petobat baru karena ada penginjilan. Tapi setelah mereka sudah dalam gereja, sudah dalam jemaat, mereka diajarkan, mereka dimuridkan, mereka dilatih untuk sungguh-sungguh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Ini menarik. Dan tidak hanya rasul-rasul yang antusias, tapi jemaat itu pun antusias. Maka itu juga pesan bagi kita. Ya. Kalau kita mau disukai, maka kita harus suka dulu kepada apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jangan kita berharap jemaat bisa bertambah atau pelayan kita akan antusias kalau hati kita tidak di hatinya Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa ketika gerejanya berhenti menjalankan misi Allah, Tuhan tentu mengingatkan kalau tidak diutus baik-baik, di apostelo begitu, diutus dengan lewat penganiayaan, lewat tekanan, lewat berbagai macam hal dan masalah. Dan inilah yang terjadi juga oleh jemaat ini. Dia bukan di apostelo tapi di ekbalo gitu kayak diutus dengan ditendang atau dipaksa begitu supaya pergi. Nah kenapa? Karena kadang kita sudah terlena dan termanja dengan segala kenyamanan di persekutuan atau di gereja kita sehingga lupa akan hal ini. Karena itu menjadi peringatan sekaligus juga untuk kita di hari ulang tahun ini jangan sampai terlena juga. Kita harus mari beranjak untuk terus bangun dari tidur itu dan mari kita mulai berpikir lagi tentang visi misi Tuhan bagi gereja kita untuk menjadi gereja yang misionaris. Kedua, yang disukai Allah dari jemaat ini yaitu adalah kesatuan. Ini yang terjadi. Kesatuan ini menjadi penting. Perhatikan ayat 44. Di sana dikatakan dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Di sana ada kata tetap bersatu. Nah ini tandanya bahwa berarti ada kesan di situ jemaat ini tentu ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa semudah itu bersatu kan. Pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan karena bisa jadi ada banyak hal yang berbeda kan. Bicara sukunya pasti berbeda, bicara seleranya, bicara statusnya, bicara tentang bagaimana latar belakang dari setiap orang yang ada di situ. Apalagi 3.000 orang kan, wah itu sesuatu yang tidak mudah begitu ya. Nah, tetapi yang menarik di situ ada kata mereka tetap bersatu. Jadi artinya di tengah segala macam perbedaan, di tengah segala macam persoalan, mungkin di tengah jemaat, apapun itu. Tapi ada sebuah kata di situ tetap bersatu. Dan kesatuan itu ditampakkan dalam apa? Kata tetap bersatu itu artinya
berkomitmen ya untuk sungguh-sungguh tetap ya erat bersama-sama dalam gereja itu, dalam jemaat itu. Ada satu ikatan batin, ada satu ikatan emosi, ada satu ikatan yang sungguh-sungguh dalam dan sungguh-sungguh mengikat mereka untuk benar-benar mencintai akan gerejanya. Mereka kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat setelahnya dikatakan mereka bersatu, berkomitmen dalam apa? Bersekutu ya. Mereka berkoinonia, mereka bisa bersama-sama berbagi ya dalam segala suka duka dan pasti berbagai macam persoalan. Kemudian apa? Mereka memecah-mecahkan roti ya. Ada sebuah pelayanan kasih di sana. Mereka boleh merenungkan betapa mereka ada karena apa? Karena Kristus yang sudah mati dan bangkit. Itulah tandanya mereka melakukan akan tradisi memecah-mecahkan roti ini sebagai satu peringatan kepada apa? Kepada Sang Kristus, yaitulah juru selamat, itulah Tuhan, kepala gereja yang sudah menciptakan tubuh baru, itulah jemaat. Yang jemaat mula-mula inilah yang sungguh-sungguh dapat merefleksikan itu. Sehingga mereka bisa menyatakan itu sebagai rasa syukur, memecah-mecahkan roti sebagai ekaristi di hadapan Tuhan. Kemudian apa? Mereka berdoa. Ya, jadi bukan hanya ya bersekutu begitu, tapi berdoa ini menjadi inti. Bersatu, ya, bersekutu, memecah-mecahkan roti dan berdoa. Ada sebuah keintiman dengan Tuhan, tapi juga ada keintiman bersama. Dengan doa itu kita disatukan hati untuk bersepakat, ya. Karena Tuhan berkata, ya, 1-2 orang ya berdoa, ya, meminta dan sepakat, maka Tuhan akan mengabulkannya, ya. Bahkan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, aku ada. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang menarik dan itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Serta ada saling peduli. Dan kalau kita perhatikan ayat 44b, 45 di sana jelas ya. Mereka berbagi satu dengan yang lain. Dikatakan dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ini jelas di sana ya. Mereka bisa membagikan ya apa yang menjadi berkat Tuhan pada mereka kepada banyak orang. Ya, mereka bisa mengasihi satu dengan yang lain. Ya, maka di tengah pandemi ini pun tidak ada alasan untuk katakan saya tidak bisa berbagi. Oh tidak ya, kita bisa kirimkan lewat GoFood kah, kita bisa kirimkan lewat apa saja. Cara-cara Tuhan kan banyak, cara-cara yang sudah diberikan fasilitas dengan digital, dengan teknologi ini kan ada. Persoalannya ada nggak hati kita untuk berbagi? Ada nggak hati kita untuk peduli? Ya, ini yang menjadi hal yang menjadi perhatian kita. Maka dengan demikian tidak ada yang dapat membatasi kita untuk dapat berbuat sesuatu. Dan untuk hal ini menjadi satu kerinduan Kristus, kerinduan Allah, menjadi kesukaan Tuhan. Kalau kita perhatikan ini juga yang sungguh didoakan oleh Kristus sebelum dia disalibkan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Jadi ada kata supaya mereka semua menjadi satu. Jadi ini kerinduan Tuhan, kesukaan Tuhan. Jadi kalau kita mau berkata apa sih yang menyenangkan Tuhan, apa sih yang menjadi kesukaan Tuhan. Yang pertama adalah hati misi itu. Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang kedua adalah apa? Kesatuan. Orang-orang percaya sungguh-sungguh ada dalam satu kesatuan. Kalau ini diulang-ulangi dan ini berkali-kali disampaikan berarti apa? Ini yang terpenting. Ya, inilah yang sungguh disukai oleh Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas gereja yang Tuhan sudah rahmati, Tuhan sudah karuniakan. Bahkan bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita visi dan misi oleh Tuhan dengan apa yang kita renungkan pada hari ini. Dengan 2 hal ini. Kita menjadi gereja yang oikumenis dan misioner. Ya, menjadi gereja yang misioner dan oikumenis. Ya, jadi ini satu mata uang 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sungguh inilah yang disukai Tuhan. Berarti apa? Kita bersyukur karena kita punya gereja yang memiliki visi dan memiliki di mana hati Tuhan ada di gereja ini. Dan kita rindu juga hati kita juga sungguh-sungguh memuliakan dan menyenangkan, menyukakan hatinya Tuhan. Karena itu mari kita fokus
kepada apa yang disukai Tuhan. Itu sudah cukup. Perhatikan ayat 41, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru. Di ayat 47 juga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru. Tapi kalau kita perhatikan jiwa baru yang dimaksud di ayat 41 itu berhubungan dengan apa? Dengan misi. Sementara jiwa-jiwa baru dimaksud di ayat 47 itu apa? Berhubungan dengan kesatuan. Semua orang tertarik melihat jemaat itu. Dikatakan apa? Dan semua orang, ya, semua orang menyukai jemaat itu. Dan itu berkaitan dengan apa? Kesatuan. Jadi setelah mereka sungguh-sungguh diselamatkan, mereka hidup dalam kesatuan. Mereka betul-betul mau hidup bersama, tetapi dalam kebersamaan mereka menjadi berkat di tengah lingkungan, di tengah sekitarnya, di tengah masyarakat, ya, yang ada pada waktu itu. Dan dikatakan dan mereka disukai semua orang. Nah, mari kita sungguh hidupi itu. Kita rindu supaya apa yang menjadi utama dan yang penting bagi Allah itu adalah juga penting dan utama bagi kita. Apa yang menjadi hasrat dan kerinduan Allah itu juga menjadi hasrat dan kerinduan kita. Mari kita sungguh alami itu dan hidupi itu. Dan mari kita saling peduli dan empati, ya, di saat ada pandemi COVID seperti ini. Ya, inilah waktunya, inilah saatnya kita menunjukkan ada jemaat, ada saudara kita, ya, secara langsung atau tidak langsung, tetap kita jatuh cinta, tetap kita, ya, terikat, ya, dan begitu sangat, ya, peduli dan mengerti satu dengan yang lain. Dalam doa di rumah, dalam setiap apapun, kita bisa WA menguatkan dan meneguhkan. Itu bagian-bagian yang bisa kita lakukan sekalipun ada pandemi COVID ini. Jadi tidak ada hal yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak menghidupi akan persekutuan yang ada, akan gereja kita yang sesungguhnya. Itulah saudara dan saya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh fokus mengerjakan akan hal ini. Dan mari walau di tengah COVID-19 ini, jangan takut, jangan khawatir, apalagi ragu, ya, yakin dan ketahuilah, percayalah bahwa Tuhan pasti yang akan menjaga dan melindungi, membela, memperhatikan, memberkati gereja kita. Mari kita yakini dan percaya itu, tetap semangat di usia 19 tahun ini. Dan percayalah sebagaimana doa Rasul Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya jangan takut bahwa ketika kita memperhatikan dan peduli kepada pekerjaan Tuhan, kepada jemaat Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesama di tengah di lingkungan di mana kita berada, maka percayalah bahwa Allah yang adalah Jehovah Jireh yang menyediakan, mencukupkan itu akan memenuhi segala kebutuhanmu dan memelihara engkau. Dikatakan dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Pokpukris yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu di rumah semua diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, mari kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kepada sesama kita, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan yang terbaik. Berilah dengan suka hati, suka rela. Karena Tuhan sangat mengasihi dan memberkati kita. Ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhan. Hidupmu diselamatkan olehnya, kini dan selamanya. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya, kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Bait yang kedua, ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Ucaplah,
Kita akan masuk dalam doa syafaat, doa persembahan, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eduardo Andi Slalahi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur bahwa karena kemurahan Tuhan kami ada sampai dengan saat ini. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan Tuhan kuduskan sehingga boleh dipakai dalam pekerjaan mulia di tengah-tengah jemaat-Mu Pauk Pukris Kota Wisata. Terima kasih ya Tuhan bahwa karena kemurahan Tuhan hari ini kami memperingati dan merayakan kebaikan Tuhan yang sudah memelihara, menyertai gereja-Mu 19 tahun lamanya. Terima kasih ya Tuhan bahwa di usia yang ke-19 kami diajar oleh Tuhan untuk hidup semakin mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam pelayanan yang sungguh-sungguh Tuhan percayakan, hidup sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan taruh di tengah-tengah gereja-Mu, supaya kami menjadi gereja yang oikumenis, tapi juga menjadi gereja yang misioner, yang mengedepankan atau memprioritaskan kerajaan Allah di dalam kami menjalankan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi gereja Pauk Pukris Kota Wisata. Dan kami mengucap syukur melalui gereja ini, Engkau memperkenankan kami untuk mengutus keluarga Pak Charles Oimatan yang sudah bertahun-tahun melayani di Kamboja. Tuhan meneguhkan panggilan mereka. Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera, memberikan hikmat dan keberanian untuk semakin lagi bersemangat menjangkau orang-orang yang ada di sana. Sementara yang mereka sudah layani, Tuhan juga memberkati di dalam pertumbuhan iman. Bapa, kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua program pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Berkatilah Tuhan baik pelayanan anak-anak, remaja, pemuda, juga untuk persekutuan kaum wanita, juga untuk pelayanan ibadah raya, pelayanan katekisasi, pelayanan pribadi, pelayanan keluarga, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan kami juga kesehatan, tapi juga kesetiaan dalam melayani. Baik para pendeta, keluarga pendeta Febrianto Rompis, keluarga hamba-Mu, bersama dengan semua majelis jemaat, biarlah kami melayani dengan sukacita di dalam kesatuan, di dalam kesehatan, di dalam kerjasama yang baik. Tuhan memberkati gereja-Mu di dalam segala pelayanan yang ada, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi terutama supaya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, kami berdoa, menyerahkan dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua kabinet, semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah, biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan negara ini. Juga untuk legislatif, judikatif, aparat keamanan, Tuhan memberkati semuanya supaya bersinergi melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan menolong baik itu Satgas COVID, petugas kesehatan, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kemampuan kesehatan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Bahkan semua yang terpapar COVID sedang dalam penanganan. Kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan, memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan. Kami mohon supaya kiranya pandemi ini segera bisa berakhir. Kalau Tuhan berkenan juga memakai semua warga di dunia ini, warga di Indonesia untuk memiliki kesadaran untuk tetap menjaga diri dengan protokol kesehatan yang ketat. Juga kami semua Tuhan jaga, lindungi, berikan kekuatan, berikan kekebalan tubuh, dan Tuhan berikan kami juga kesetiaan untuk senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif akhir-akhir ini, dikarenakan ada
kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk memecah belah kesatuan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya upaya-upaya yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan ataupun melakukan tindakan yang tidak terpuji, kiranya Tuhan sendiri yang menolong supaya gerakan-gerakan demikian tidak berkembang. Tetapi oleh karena Tuhan sendiri, semua gerakan-gerakan yang berusaha untuk memecah belah itu bisa segera berakhir, bisa diatasi oleh pemerintah yang ada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan semua anggota jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati dari anak-anak, remaja, pemuda, bahkan juga orang tua dan lansia. Kami tetap doakan untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Tetap kami doakan untuk Bapak dan Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Ibu Runturambi, Bapak Opu Sungguh, Bapak Sumarsono dan Ibu, Opa Fari dan Ibu, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiambun, Opung Maruli, Opung Olosinta, Bapak Bastian, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila Bate, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Bapak Raden Stopo, Bapak Pangaribuan dan Eyang Ian Mespetela. Kami berdoa supaya dalam masa tua mereka tetap bersemangat dan berikan iman yang teguh sehingga kehidupan mereka tetap dapat menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak generasi. Kami doakan untuk mereka yang dalam kelemahan fisik, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk Bapak Sabar Gultom, Ibu Selvi Remref, Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialu, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Bapak Nikodem Sabudin, Opung Cindy, Bapak Sumiharjo Pak Pahan. Kami tetap doakan supaya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan dan terutama kekuatan iman. Kami berdoa juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan juga anak-anak SLB Kiriakon. Tuhan memberikan mereka kekuatan, juga iman yang teguh, dan berkati orang tua dan juga guru-guru mereka ataupun mentor mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Timothy Taro Tarigan, juga untuk Baya Bu Jurus Sebayang, Saudari Amelia Destin, Bapak Joseph Supriyadi, Adik Angelina Ekarista Matindas, Hilary Abigail Freistuaidan. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita dan iman yang teguh. Mereka semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Berkati keluarga Bapak Okto Christian Pangaribuan dan Ibu Hertina yang berulang tahun pernikahan. Berkati bersama dengan anak-anak. Berkati mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memelihara dan jadikan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan jemaat-Mu, seluruh pergumulan mereka Tuhan yang tolong dan juga memberkati di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan masing-masing. Bapa, kami serahkan gereja-Mu sekali lagi, Tuhan pimpin di dalam perjalanan pelayanan selanjutnya, bila gereja ini dapat mengalami pertumbuhan dan semakin dewasa dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah syukur dalam rangka ulang tahun gereja kita pada hari ini. Kita tetap mengingatkan firman Tuhan, menjadi gereja, menjadi pribadi yang disukai oleh Allah dan sesama. Dan kita siap diutus untuk melayani Tuhan melalui umatnya, melalui manusia baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Mari kita berdiri bersama, kita akan mengangkat pujian ini dengan penuh semangat. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melayani. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami sungguh boleh bersyukur Tuhan sudah berkenan hadir menyertai dan memberkati seluruh jalannya ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun gerejamu Tuhan yang ke-19 tahun. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri dan kami memohon berkat yang daripadamu. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Ya, silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Ya, jangan ditutup dulu handphonenya karena kita akan meneruskan ke acara perayaan ulang tahun kita bersama. Ya, ini acara dari kita, oleh kita dan untuk kemuliaan Tuhan tentunya ya. Tetap semangat, tetap sukacita. Ya, selamat ulang tahun Gereja Popu Kris Kota Wisata yang ke-19.